Langit-langit kos ada jejak kaki. Kos itu tampak biasa saja dari luar. Terletak di ujung gang sempit di kota tua yang sudah lama tak tersentuh pembangunan. Bangunan 2 lantai itu berdiri dengan cat dinding yang mulai mengelupas, jendela kusam, dan aroma lembab yang menyambut siapapun yang melewati pagar kayu tuanya. Tapi bagi para penghuni yang pernah tinggal di dalamnya, ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan, langit-langit kamar yang menyimpan jejak kaki, seolah seseorang berjalan di atasnya, dari dalam. Rani, seorang mahasiswi semester akhir, memutuskan untuk pindah ke kos itu karena harga sewanya yang murah dan lokasinya yang dekat kampus. Ia tak peduli dengan peringatan dari beberapa teman tentang cerita aneh yang menyelimuti tempat itu. Baginya, semua itu hanya takhayul lama yang dilebih-lebihkan. Ia membawa kopernya dengan semangat ke kamar yang berada di lantai 2, kamar nomor 7. Pemilik kos, seorang wanita tua bernama Bu Warti, menyambut Rani dengan senyum tipis. "Jangan terlalu malam pulang, ya. Jam 10 pintu pagar sudah saya kunci," katanya dengan suara serak. Matanya menatap kosong seolah menyimpan sesuatu yang ingin dikatakan tapi tak terucap. Kamar Rani tak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Satu kasur busa, lemari tua berderit, meja belajar, dan kipas angin usang di langit-langit. Tapi ada satu hal yang langsung mencuri perhatiannya. Di tengah langit-langit yang kotor dan berdebu, tampak bekas seperti jejak kaki telanjang. 4 jejak, persis seperti seseorang berjalan melintang dari satu sisi ke sisi lain. Rani menatap ke atas lama. Ia berdiri di atas kursi, mencoba menjangkau langit-langit itu dengan ujung jarinya. Debunya tebal, tapi jejak itu seperti lebih bersih, seolah baru saja dibuat. Ia bergidik, turun dari kursi, dan berusaha mengabaikannya. Mungkin bekas tukang atau apalah, pikirnya. Malam pertama berjalan tanpa gangguan berarti. Tapi saat Rani terbangun karena suara langkah pelan di langit-langit, tubuhnya langsung membeku. Langkah itu terdengar samar, seperti kaki telanjang menapak langsung di papan kayu, padahal kamar itu berada di lantai 2 dan tidak ada loteng di atasnya. Ia menatap ke atas, dan hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jejak itu bertambah 1, sekarang ada 5, dan posisinya berbeda dari semula. Pagi harinya, Rani menanyakan hal itu pada Bu Warti. Wanita tua itu tampak gugup dan mengalihkan pandangan. "Langit-langit memang aneh di kamar itu. Sudah dari dulu. Kalau kamu takut, bisa saya pindahkan ke kamar lain." Tapi Rani menolak. Ia belum ingin dianggap penakut. Namun malam demi malam menjadi lebih ganjil. Rani sering terbangun oleh suara ketukan pelan dari langit-langit, seperti kuku menggores kayu. Terkadang suara bisikan terdengar samar, terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Di malam ke-7, ia mendapati jejak itu kini berjalan memutar, membentuk lingkaran. Tidak hanya bertambah jumlahnya, tapi juga meneteskan sesuatu. Tetesan air hitam pekat jatuh tepat ke meja belajarnya. Ketika disentuh, cairan itu berbau anyir seperti darah lama yang membusuk. Rani mulai kehilangan ketenangan. Ia mencoba tidur di kamar temannya di luar kos selama 2 malam, tapi rasa penasaran dan perasaan tertarik aneh terhadap kamar itu membuatnya kembali. Ada semacam ikatan tak terlihat yang menariknya untuk tinggal. Ia mulai mencari tahu tentang kos itu dari tetangga sekitar. Seorang tukang warung mengatakan bahwa dulu, kamar nomor 7 pernah ditinggali oleh seorang mahasiswi bernama Intan, yang ditemukan gantung diri di dalam kamar itu, tepat di bawah langit-langit dengan jejak yang sama. Menurut cerita, setelah kematian Intan, tak ada yang betah di kamar itu lebih dari 2 minggu. Selalu hal yang sama terjadi, jejak kaki, bisikan, dan bau darah dari langit-langit. Malam berikutnya, Rani mencoba memberanikan diri. Ia memasang kamera di pojok kamar, menghadap ke langit-langit. Ia ingin tahu apa yang terjadi saat ia tidur. Pagi harinya, saat melihat rekaman, ia menyaksikan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Tepat pukul 2.17 dini hari, sebuah bayangan turun dari langit-langit. Bukan merayap, tapi benar-benar muncul dari dalam papan kayu, seperti menembus dunia lain.
Sosok itu tidak memiliki wajah. Rambut panjang menjuntai menutupi kepalanya. Ia berdiri diam di langit-langit, dengan posisi terbalik, menatap ke bawah, ke arah Rani yang sedang tidur. Lalu, dengan perlahan, ia berjalan di langit-langit, meninggalkan jejak baru. Rani menangis melihat rekaman itu. Ia ingin pergi, tapi kakinya seakan enggan melangkah. Setiap kali ia mencoba berkemas, pintu kamar menolak terbuka. Seperti dikunci dari dalam. Dalam keputusasaan, Rani mencoba membakar kemenyan dan membaca doa-doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Tapi setiap kali doa dilantunkan, suara bisikan dari langit-langit berubah menjadi jeritan. Seolah sesuatu sedang terbakar di balik papan itu. Malam ke-10, ia terbangun karena suara langkah bukan hanya dari atas, tapi dari dalam lemari. Saat ia mendekat, pintu lemari terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan angin dingin dan bau busuk seperti bangkai yang terendam air. Di dalam lemari itu, ada sebuah celah di dinding belakang. Seperti papan yang bisa didorong masuk. Rani mendorongnya perlahan dan menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi, gelap, penuh debu, dan di dalamnya ada tali gantungan usang tergantung di kayu tua. Tepat di bawah tali itu, lantainya dipenuhi jejak kaki, jejak telanjang yang mirip dengan yang ada di langit-langit. Tapi kali ini, jejak itu berlumur darah kering. Dan di sudut ruangan, ada boneka kecil dengan rambut manusia dan kain kafan mini. Rani menarik napas tajam. Ia merasa seolah ada yang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali ke kamar, jejak kaki di langit-langit telah membentuk tulisan samar, "Gantung diri bersama aku." Tangannya gemetar. Ia menelpon Bu Warti, meminta bantuan. Tapi suara di seberang bukan suara wanita tua itu, melainkan suara berat laki-laki yang tertawa lirih lalu memutus sambungan. Rani panik. Ia mencoba keluar dari kamar, tapi pintu kembali terkunci. Jendela-jendela terbanting sendiri. Lampu berkedip-kedip. Lalu, suara tangisan terdengar dari bawah kasur. Saat ia melihat ke bawah, tak ada apapun. Tapi kasurnya basah dengan cairan gelap. Ia mundur ketakutan dan menatap langit-langit. Sosok itu kini tergantung di sana, terbalik, memandangnya dengan wajah yang berubah-ubah, seperti meniru wajah Rani sendiri. Sosok itu berbicara, tapi suaranya menggema dalam kepala Rani. "Kau yang kupilih. Sekarang giliranmu berjalan di langit-langit." Malam itu, tetangga mendengar jeritan panjang dari dalam kamar nomor 7. Tapi saat polisi datang esok paginya, kamar itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, kecuali langit-langit kamar yang kini penuh jejak kaki, berjumlah 12, satu lebih banyak dari sebelumnya. Bu Warti hanya berkata singkat, "Dia sudah diambil." Tak ada penjelasan lebih jauh. Kos itu tetap berdiri, masih disewakan, tapi kamar nomor 7 selalu terkunci. Bu Warti bilang tidak untuk disewakan. Tapi kadang, di malam hari, dari jendela kamar itu, terlihat siluet perempuan berdiri di langit-langit, terbalik. Mahasiswa baru yang tinggal di kamar sebelah kadang mengeluh mendengar langkah-langkah aneh di atas kamar mereka. Mereka pikir itu tikus atau kucing liar. Tapi suara itu terlalu berat, terlalu manusiawi. Dalam waktu sebulan, kamar itu dibuka kembali untuk disewa. Seorang pria muda bernama Aldi menyewa tanpa tahu kisahnya. Ia hanya melihat ruangan kosong dengan harga murah. Ia tak peduli dengan bekas jejak kaki di langit-langit. Ia pikir itu bekas bocor atau jamur. Tapi malam pertama, ia terbangun dengan bau amis yang kuat. Ia mengira itu saluran air. Namun saat ia menyalakan lampu, ia melihat jejak itu mulai bergerak. Posisi jejaknya berubah saat ia memalingkan wajah. Aldi tertawa, mencoba mengusir rasa takut. Tapi semakin malam, semakin nyata suara langkah dan bisikan yang menyebut namanya dari langit-langit. Ia bertanya pada Bu Warti esok paginya. Wanita tua itu hanya menjawab dengan satu kalimat, "Sudah terlambat bertanya." Aldi mulai menggambar jejak itu. Ia merasa terobsesi. Di buku catatannya, ia menggambar jejak kaki yang membentuk pola aneh. Tapi saat ditanya teman,
ia tak sadar bahwa ia menggambar simbol kuno yang dulu digunakan dalam ritual pemanggilan arwah penasaran. Semakin hari, Aldi semakin jarang keluar kamar. Matanya cekung. Ia berbicara sendiri. Ia mulai berjalan di dinding saat malam, dan seorang penghuni sempat memergokinya merayap di langit-langit seperti cicak, dengan mata melotot dan mulut tersenyum lebar. Kos itu akhirnya dilaporkan ke aparat desa. Tapi saat diperiksa, kamar nomor 7 terkunci rapat. Butuh 3 orang untuk mendobraknya. Di dalamnya, kosong. Tidak ada Aldi, tidak ada barang, hanya jejak kaki yang kini memenuhi seluruh langit-langit, dinding, dan lantai. Setelah itu, kos ditutup. Tapi warga sekitar bersumpah bahwa mereka masih melihat siluet seseorang berjalan di balik kaca jendela kamar nomor 7 setiap malam pukul 2.17. Kadang terdengar suara kaki menapak, disusul bisikan lirih yang mengucapkan satu kalimat berulang-ulang, "Langit-langit ini rumahku, langit-langit ini tubuhku." Dan di hari Jumat Kliwon, saat angin berhembus dingin dan lampu-lampu redup, jejak kaki baru akan muncul, jejak yang tak bisa dibersihkan, karena bukan berasal dari dunia ini.